Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan taufiknya lah di siang yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu waris lagi bersama guru kita Ustadz Hamdani Hafizahullah Ta'ala. Mohon maaf Ustadz, minggu lalu udah bilang kalau terakhir, tapi ternyata banyak permintaan untuk menyelesaikan waris sebelum Ramadan. Jadi jazakallah khair, Ustadz telah bersedia untuk mengisi kembali siang hari ini. Baik, mudah-mudahan diberkahi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada teladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kembali hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab waris. Semoga Ustadz Hamdani beserta keluarga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Jazakallahu khairan bagi umahat yang telah bergabung dalam kajian siang hari ini. Ustadz, untuk mengikuti ilmu yang kemarin kita dapatkan dari Ustadz Muflih, jika ingin bertanya, kita harus memperkenalkan diri. Apakah itu berlaku di sini juga, Ustadz? Kalau bisa nggak usah saja. Oh gitu. Baik, Ustadz. Jadi marilah hari ini kita bersama-sama meluruskan niat, bersungguh-sungguh mencari ridho Allah Ta'ala. Semoga ilmu kita hari ini barokah. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Allah rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya sehingga Allah masih memudahkan kita di bulan Sya'ban ini. Allah masih memudahkan kita untuk kita bisa menuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan ilmu waris. Yang sering kita ungkapkan ilmu waris adalah ilmu yang dilupakan, dan ilmu ini penting sekali karena setiap kita mempunyai harta. Setiap kita mempunyai harta dan di keluarga kita pasti ada yang meninggalkan kita. Dan ketika kita tahu bahwasanya di keluarga kita ada yang meninggalkan kita atau mendahului kita, maka Allah Jalla Jalaluhu betul-betul membagi yang namanya harta itu sesuai yang Allah kehendaki. Tapi alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya ibu-ibu sudah banyak yang paham. Banyak yang paham tentang siapa saja yang terhalang. Dan yang alangkah pentingnya adalah ada beberapa ahli waris yang mana ahli waris ini yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ibu-ibu harus perhatikan ini. Siapa yang tidak bisa terhalang sama sekali? Terhalang dalam istilah, terhalang pendapatannya keseluruhannya. Terhalang pendapatannya keseluruhannya. Yaitu yang pertama dari abawain, dari jalur orang tua. Ibu-ibu, perhatikan di sini.
Dari jalur siapa? Orang tua. Berarti kalau saya meninggal dunia, saya mempunyai bapak dengan ibu. Bapak dan ibu saya ini jalur abuain namanya. Yang mana kalau saya meninggal dunia, saya mempunyai harta, hak dari bapak ibu saya tidak akan pernah terhalangi. Ya, keseluruhannya tidak akan pernah terhalangi, pendapatannya keseluruhannya. Tapi bisa jadi bapak dan ibu saya yang mana dia pasti dapat warisan dari saya. Yang mana pasti dapat warisan dari saya. Bisa jadi bapak ibu saya berkurang pendapatannya. Karena ada ahli waris yang lebih dekat dari saya, dari apa? Dari orang-orang yang dekat dengan saya. Kemudian selanjutnya abuai, kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah ya al-aulad, yaitu anak-anak. Dari jalur siapa? Anak-anak. Anak-anak saya itu dari jalur ke bawah, yaitu anak saya laki-laki dan wanita. Berarti kalau saya meninggal dunia, maka harta warisan yang saya punya, maka akan jatuh ke anak saya laki-laki dan wanita. Ya, anak-anak laki-laki dan wanita. Dan bisa jadi pendapatan anak saya berkurang, tapi dia tetap dapat dan wajib dapat. Berarti abuain, kedua orang tua, kemudian ke bawah itu adalah anakku, laki, perempuan. Kemudian yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa terhalangi pendapatannya secara penuh adalah suami istri. Berarti kalau saya meninggal dunia, istri saya pasti dapat. Kalau istri saya meninggal dunia, harta istri itu pasti saya juga akan dapat. Tapi bagian suami istri bisa berkurang disebabkan karena ada orang yang terdekat dengan siapa? Ahli waris. Jadi jelas di sini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalnya ditanya, nih kalau ditanya, siapa sih ahli waris saya? Siapa sih ahli waris saya? Yang mana ahli waris saya ini pasti dia dapat. Pasti dia dapat. Ahli waris saya ini pasti dia dapat. Berarti ibu-ibu sudah bisa prediksi. Ibu-ibu sebagai istri, berarti kalau istrinya meninggal, suaminya pasti dapat. Dan suami meninggal, istrinya pasti dapat. Tapi tidak seluruh harta suami ibu-ibu bisa dapat. Ya, ibu-ibu bisa dapat berkurang atau bertambah. Begitu pula para suami bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi ada pendapatannya. Berarti kalau ada orang yang meninggal dunia, tanya dulu siapa yang meninggal. Oh, yang meninggal si fulan, suaminya si fulan. Berarti kalau berbicara mengenai waris, siapa yang dapat? Istri,
Kemudian ibu-ibu tanya lagi, anaknya ada atau tidak? Ada. Anaknya laki-laki dan perempuan. Baik. Kemudian ada enggak ibu bapaknya? Ada ibu bapaknya. Nah, semuanya itu dari istri, anak, ibu bapak, itu semuanya sudah pasti dapat warisannya. Saya contohkan ya. Saya contohkan di sini. Misalnya si A meninggal dunia, si A meninggal dunia. Dia meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, ya, istri, anak laki-laki, anak perempuan, meninggalkan ibu, meninggalkan bapak. Ini istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu dan bapak ini, mereka wajib dapat. Mereka semuanya wajib dapat. Mereka semuanya wajib dapat. Dan adapun bagian-bagiannya Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran, bisa berkurang, bisa apa? Bisa tetap bagiannya yang telah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Berarti jelas? Istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, dan bapak. Ya. Nah, dari asalnya ini namanya asal. Ini namanya asal. Dan untuk mengetahui kaidah dari siapa saja yang terhalang, maka kita akan jelaskan ulang kaidah siapa saja yang terhalang, dia tidak mendapatkan warisan. Kita akan jelaskan satu persatu. Tapi sebelum itu, ibu-ibu, apabila salah satu dari orang yang pasti dapat ini, salah satu misalnya istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, apabila salah satu dari mereka pertama dia keluar dari agama, Islam, alias murtad, maka siapa saja dari yang wajib dapat tadi ini, wajib dapat warisan, wajib mendapatkan warisan. Wajib dia dapatkan warisan, tapi yang jadi permasalahannya, kalau salah satu dari ini keluar dari agama Islam atau murtad, maka dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian kalau salah satu dari yang 5 ini dia beda agama, yaitu kafir, maka dia juga tidak mendapatkannya. Contoh misalnya kalau suaminya muslim, istrinya orang kafir, ya, misalnya kafirnya ahlil kitab,
Maka apa? Tetap kalau suaminya meninggal, istrinya yang kafir ini tidak dapat warisan. Kemudian selain kafir adalah pembunuh. Pembunuh. Misalnya istri membunuh suaminya. Berarti istri nggak dapat. Misalnya istri pingin cepat dapat warisan, suaminya dibunuh, nggak dapat warisan. Begitu pula anak laki-lakinya atau anak perempuannya melakukan pembunuhan kepada si A misalnya, diracun atau semisal dengan itu supaya bisa dapat cepat warisan, maka dia tidak akan dapat warisan. Begitu pula ibu dan bapak. Jadi jelas di sini, kalau ada orang meninggal dunia, simpelnya ibu-ibu, kalau ada orang meninggal dunia, kalau berbicara mengenai waris, tidak lepas dari ini. Tidak lepas dari ini istri kalau suami yang meninggal. Ya, kalau istri yang meninggal yang dapat adalah suaminya. Baik. Ini pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah. Kaidah. Waktu itu ibu-ibu sudah kaidah berapa? Dua, Ustadz. Atau sudah paham? Oh, suku Tuha, diamnya seorang wanita itu bertanda iya. Berarti iya ya. Baik, kita ulangin sedikit saja. Kaidah yang pertama. Man adalla al-wasfah, ya, hajabathu tilkal wasfah illa al-um wal ab wal jad wal ukhwatil Kaidah yang pertama, setiap yang menjadi penghalang atau perantara, setiap yang menjadi perantara atau penghalang, maka perantara tersebut yang menghalangi apa yang ada di bawahnya. Ada yang menghalangi di bawahnya. Kecuali ummul ab, ibu sebapak, kakek, dan saudara seibu. Ini kaidah yang pertama. Kita contohkan misalnya. Si A meninggal. Dia meninggalkan anak laki-laki
Dia meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini dengan cucu laki-laki ini, contoh yang meninggal misalnya Haisam. Haisam ini punya anak namanya Mahdi. Haisam punya anak namanya Mahdi. Ya, punya anak namanya Mahdi. Mahdi ini punya anak, ya. Mahdi ini punya anak namanya Ilyas. Jelas ini? Haisam, Mahdi, Ilyas. Yang meninggal ini adalah Haisam. Meninggal dunia. Dia meninggalkan siapa? Meninggalkan Mahdi selaku anaknya. Anaknya. Dan meninggalkan Ilyas selaku cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kaidah mengatakan siapa yang menjadi wasfah, yaitu perantara, maka perantara tersebut yang akan menghalangi apa yang ada di bawahnya. Yang akan menghalangi apa yang ada di bawahnya. Berarti di sini Mahdi dapat atau tidak kalau Haisam meninggal dunia selaku bapaknya, maka Mahdi dia mendapatkan warisan. Terus Ilyas bagaimana? Karena ada Mahdi anak laki-laki, ya. Mahdi ada anak laki-laki sebagai perantara antara Ilyas dengan apa? Haisam, berarti ini cucu. Cucu laki-laki ini dari anak laki-laki ini terhalang oleh anaknya Haisam. Terhalang oleh anaknya Haisam yang namanya Mahdi. Berarti anak laki-laki dapat. Dia dapat berapa? Sisa. Cucu laki-lakinya dapat tidak? Dia tidak dapat, terhalang gara-gara ini, maka apa? Maka kalau si Haisam ini punya duit 10 miliar duitnya, maka apa? Maka sisa kalau si Haisam meninggal itu adalah 10 miliar. Ini bagi siapa? Bagi perantara antara cucu dengan kakek. Cucu dengan kakek. Ya. Jelas di sini? Tayyib. Ini kaidah yang pertama yang sudah kita selesaikan pada pelajaran kita sebelumnya. Kalau ini paham ibu-ibu ya.
Paham tidak? Insya Allah paham Ustaz. Paham, insya Allah. Dan ini yang paling mudah. Berarti ibu-ibu harus punya anak laki-laki nih ya. Anak laki-laki, maka cucu semuanya itu bisa apa? Bisa terhalang. Ya. Berarti ibu-ibu kalau belum punya anak laki-laki, sekali lagi ya. Sekali lagi punya anak laki-laki, sekali lagi ibu-ibu kalau belum punya maka apa? Maka dicoba lagi supaya punya anak laki-laki. Ya. Supaya punya anak laki-laki. Kemudian selanjutnya. Setiap warisan, setiap ahli waris, yang pasti wajib dapat. Siapa yang wajib dapat tadi itu ibu-ibu? Siapa? Orang tua. Bapak, ibu, anak. Nah, orang tua, berarti orang tua ini bapak ibu ya? Iya. Bapak dan ibu. Anak laki-laki dan perempuan. Kemudian suami atau istri. Ini namanya usul. Jadi kaidah yang kedua, setiap warisan atau ahli waris dari asal, dari yang termasuk sudah pasti dapat warisan, yuhjab ma fawqan idza kana min jinsihi, yaitu terhalang orang yang ada di atasnya tapi satu jenis kelamin. Berarti ibu-ibu sudah tergambar ini. Siapa-siapa yang akan menghalangi. Ya, siapa-siapa yang akan menghalangi. Contoh. Ya, contoh. Ada orang namanya siapa? Muhammad. Muhammad ini dia punya ibu dan ayah. Ibunya namanya Ruqayyah. Bapaknya namanya Ibrahim. Sekali lagi, Muhammad dia punya ibu namanya Ruqayyah. Kemudian bapaknya namanya Ibrahim. Ya. Namanya siapa? Ibrahim. Taib. Dari Ibrahim ini punya bapak ya, namanya Hashim.
Hashim, namanya bapaknya Hashim. Dan dia punya nenek namanya Zainab. Zainab. Baik. Zainab. Sekarang yang jadi permasalahannya, Ruqayyah ini juga punya siapa? Punya ibu bapak. Namanya bapaknya Ali. Ibunya namanya Fatimah. Tayyib. Sekarang yang jadi permasalahannya, dari kaidah yang kita bacakan, bahwasanya dari Ruqayyah Ibrahim, ternyata Ruqayyah ini meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Taib. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Muhammad habis itu meninggal. Muhammad. Dia meninggalkan Ibrahim. Taib. Meninggalkan Ibrahim, bapaknya. Taib. Ibrahim ini dia termasuk ahli waris. Si Ruqayyah udah meninggal dunia. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu antara Hashim dengan Zainab. Antara Hashim dengan Zainab. Berarti kalau Ibrahim masih hidup, yang dapat warisan siapa ini? Dari pihak di sini? Zainab. Kenapa? Karena Hashim itu satu jenis kelamin dengan siapa? Ibrahim. Contoh misalnya si A meninggal. Dia meninggalkan istri. Kemudian dia meninggalkan bapak. Dia meninggalkan kakek. Dia meninggalkan nenek. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri, bapak, kakek, dan nenek. Taib. Istri sudah pasti dapat? Pasti. Karena tidak ada yang menghalangi dia untuk bisa berkurang pendapatannya karena nggak punya anak, istri tetap dapat 1/4 istri. Kemudian bapak dapat berapa bapak? Karena tidak ada anak yang meninggal ini, maka dia mendapatkan sisa. Nggak ada yang halangin dia, si bapak ini. Karena bapak ini dengan kakek itu satu jenis kelamin, maka
Kakek ini terhalang gara-gara siapa? Bapak. Maka kakek tidak dapat warisan. Terus bagaimana dengan nenek? Nenek dapat warisan karena beda apa? Jenis kelamin. Berarti nenek dapat 1/6. Ya. Nenek dapat 1/6. Berarti kalau kita mau tahu berapa pembagiannya, maka antara 6 dengan 4 ini berapa? 12. Ingat ya KPK-nya ibu-ibu ya. Berarti untuk dapat 12 ini berapa di sini? 3 kali 4, 12. Kemudian untuk dapat 12 dari 6 ini 2 kali 6, ya 12. Kakek gimana? Kakek nggak dapat karena terhalang gara-gara ada bapak. Satu jenis kelamin dengan dia. Berarti bapak ini dapat sisa tidak dapat sisa. Berapa sisa dari semuanya? 3 tambah 2, 5. Berarti sisanya berapa? 7. Sisanya berapa? 7. Terus bagaimana kita tahu berapa pendapatannya dari setiap ahli waris ini? Pendapatannya dari setiap ahli waris ini, dari istri, bapak, kakek, nenek, berapa pendapatannya? Kita katakan kakek nggak dapat, sudah pasti. Ya, kalau dia punya duit berapa ibu? 12.000. 12 juta saja. 12 juta duitnya yang ditinggal oleh siapa? Oleh si A. Caranya supaya ibu-ibu bisa menghitung sendiri. Asal masalah tadi itu 12. Yang 12 ini dibagi, ya 12 juta ini dibagi dengan asal masalah 12. 12 juta bagi 12 berapa? 1 juta. Nah, dari mana dapat 1 juta? Hartanya si mayit ini itu dihitung berapa hartanya? Oh, dihitung semua hartanya di situ. Dihitung. Oh, duitnya dia 12 juta duitnya. 12 juta. Berarti dilihat asal masalah 12. Berarti 12 juta bagi 12. Jadi dia dapat 1 juta. Terus istri bagiannya berapa tadi? Istri bagiannya 3, bapaknya bagiannya 7, neneknya bagiannya 2. Maka apa? Hasil dari pembagian ini, yang 1 juta ini dikalikan dengan pendapatan istri berapa, pendapatan bapak berapa, pendapatan nenek berapa. Berarti ini dikalikan. Kalau ini dibagi, ya. Ini apa? Dibagi. Nah,
Ini dikali. Berarti 1 juta kali 3. Istri dapat 3 juta. Kemudian bapak dapat 7. 7 kali 1. 7 juta. Kakek nggak dapat. Nenek berapa? 2 juta. Jadi jelas di sini ya. Ini contoh yang pertama. Gimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri. Meninggalkan ibu. Enggak usah istri lah. Meninggalkan nenek dulu. Nenek. Kemudian meninggalkan ibu. Meninggalkan kakek. Bapak. Nenek, ibu, kakek, bapak. Meninggalkan nenek, ibu, kakek, bapak. Yang jelas, nenek dapat warisan atau tidak di sini? Dari kaidah yang kita baca? Tidak. Nggak dapat. Gara-gara siapa ada? Ada ibu. Terus kakek gimana? Dapat atau tidak? Kakek tidak. Kakek tidak. Gara-gara ada? Bapak. Berarti satu jenis kelamin antara ibu dengan nenek, bapak dengan kakek, itu tidak dapat. Ya. Tidak apa? Dapat. Berarti nenek dapat tidak? Coba kita lihat, nggak dapat ya. Nenek nggak ada. Ibu dapat tidak? Dapat 1/3. Karena nggak ada orang yang dekat dengan ahli waris dari anaknya. Kakek dapat, gara-gara ada bapak, nggak dapat. Bapaknya dapat berapa? Sisa. Jadi yang dapat ibu sama bapak. Berarti asal masalahnya berapa? 3. KPK-nya kan 3. 1 kali 3, 3. Sisanya berapa? 2. Kakek dapat? Nggak dapat. Nenek juga tidak dapat. Berarti 3 nih, Ibu. Berapapun jumlah uangnya. Kalau misalnya 30 juta. 30 misalnya. 30 juta. Maka tinggal dibagi berapa? 3. Berarti berapa? 10 juta. 10 juta. Berarti ibu dapat berapa? Ibu dapat 10 kali 1, 10 juta. Ibu dapat 10 juta. Kemudian bapak dapat berapa?
20 juta. Baik. Ini jelas kaidah yang kedua nih Ibu ya? Jelas ya? Ada yang masih ditanyakan? Jadi penghalangnya sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, kita masuk ke kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga. Cuma 4 kaidah aja Ibu. Ini saya hapus. Kalau tahu ini, insya Allah ibu-ibu ya sudah pinter ilmu waris. Ya. Baik. Kaidah yang ketiga, cabang dari perempuan. Cabang dari perempuan cabang dari perempuan cabang dari perempuan tidak akan menghalangi dari kelompok al-mawashi. Ntar saya jelaskan ibu al-mawashi itu siapa. Kecuali saudari seibu. Kecuali saudari seibu. Dari ahli waris. Baik. Saya kasih gambaran. Misalnya Muhammad. Muhammad ini perempuan, anak laki-laki. Anak perempuan, anak laki-laki. Kemudian anak laki-lakinya ini punya anak. Anak perempuan, anak laki-laki. Ya. Sudah jelas nih Ibu? Anak laki-laki menghalangi siapa? Yang ada di bawah. Sudah kita pelajari. Muhammad dia punya bapak. Muhammad dia punya bapak. Bapaknya Muhammad ini punya saudara
sekandung. Saudara sekandung, SK. Kemudian punya saudara seayah, SA. Ya. Kemudian saudara seibu. Saudara seibu. Bapaknya ini punya kakek. Punya kakek. Abati lagi ngajar. Ya, enggak. Abati lagi ngajar kan. Ya. Ya. Saya ulangin sekali lagi. Muhammad punya bapak. Dia punya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara seibu. Kakek punya saudara, berarti paman sekandung, kemudian paman seayah. Ini punya anak. Anak siapa? Anak saudara sekandung. Anak saudara seayah. Ini anak paman sekandung. Ini anak paman seayah. Tadi disebutkan bahwasanya furu'ul inas, berarti perempuan di sini. Furu'ul inas. Perhatikan di sini, Ibu. Furu'ul inas, cabang bagi perempuan yaitu wanita dari ahli waris. Cabang dari wanita bagi ahli waris tidak akan bisa menghalangi ahli waris yang lain minal mawasi atau minal hawasi. Nah, siapa yang namanya hawasi ini, Ibu? Hawasi yang ini namanya hawasi. Sekali lagi, hawasi itu saudara sekandung ayah, saudara seayah, ya, saudari seibu. Itu namanya apa? Saudara seibu. Itu namanya hawasi. Kecuali saudari apa? Saudara seibu. Kecuali saudara seibu. Berarti siapa yang terhalang di sini gara-gara ada anak wanita di sini? Yang terhalang itu, ingat nih Ibu, saudara seibu ini yang terhalang oleh ini. Halo? Jelas tidak Ibu-Ibu? Anak perempuan itu menghalangi siapa? Saudara dari apa? Dari ibu. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kita contohkan. Misalnya kita contohkan, saya hapus dulu di sini. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri. Kemudian meninggalkan anak perempuan.
Kemudian dia meninggalkan saudara seibu. Kemudian meninggalkan paman sebapak. Diperhatikan ini ibu-ibu. Si A meninggal, dia meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudara seibu, meninggalkan paman sebapak. Istri dapat berapa? Dapat nggak warisan istri? Istri dapat. Anak perempuan dapat tidak? Anak perempuan dapat. Saudara seibu dapat atau tidak? Gara-gara anak perempuan, saudara seibu tidak dapat. Paman dapat tidak? Paman ya. Dapat tidak? Paman dapat. Jadi adanya anak perempuan tidak akan menghalangi pendapatan dari hawasi kecuali saudara seibu. Berarti di sini istri dapat tidak? Dapat. Pada anak-anak perempuan dia dapat 1/8. Anak perempuan dapat setengah. Saudara seibu nggak dapat. Paman sebapak gimana? Dia dapat sisa. Dia dapat berapa? Sisa. Berarti 8, 1. Ini berapa? Untuk bisa dapat 8. Ya. 4 ya. Ya, 8. Sisanya berapa? 4, 5. Sisanya 3. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Baik, sampai sini Ibu, dari kaidah yang ketiga ini bisa dipahami atau tidak? Kaidah yang keempat, ini kaidah yang terakhir. Kaidah yang terakhir, apabila ada saudara atau saudari sekandung, apabila ada saudari sekandung bertemu dengan anak perempuan, ya. Maka terhalanglah saudara dari bapak dan saudara dari kakek.
Sekali lagi. Sekali lagi. Apabila terdapat pertemuan antara saudara sekandung, ya, saudara sekandung atau saudari sekandung, dengan anak perempuan yang dinamakan asabah ma'al ghair, maka saudara bapak terhalang dan saudara kakek terhalang. Baik. Kita contohkan. Kita contoh. Satu aja lagi nih. Saya contoh. Si A meninggal. Dia meninggalkan anak perempuan. Meninggalkan anak perempuan. Kemudian meninggalkan saudara sekandung. Saudara sekandung. Anak perempuan, saudara sekandung. Dan meninggalkan paman. Perhatikan di sini, Ibu. Kalau ada anak perempuan sama saudara sekandung, ini namanya asabah ma'al ghair. Artinya apa? Paman ini tidak dapat gara-gara ada anak perempuan dengan saudara sekandung. Berarti anak perempuannya dapat berapa? Setengah. Saudara sekandungnya dapat berapa? Sisa. Berarti berapa? 2, 1, sisanya 1. Ya. Atau misalnya, kita contohkan lagi, si A meninggal, dia meninggalkan anak perempuan, dan saudara sekandung, dan meninggalkan saudara ke bapak. Ini gara-gara ada anak perempuan dengan saudara sekandung, saudara sebapak nggak dapat warisan. Anak perempuan dapat berapa? Setengah, ini sisa. 2, 1, 1. Saya Ibu, ya. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan hijab, yaitu terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan karena ada 4 sebab, ya, yang sudah kita jelaskan satu persatu pada pertemuan kali ini. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tanya jawab ibu-ibu, ya, yang mungkin masih ada pertanyaan pada waktu itu, tapi yang jelas, ya, ini mungkin suatu saat kita ulangin sekali lagi supaya lebih, ya, kuat lagi, lebih nempel lagi, walaupun sekarang masih dikasih apa namanya itu, dikasih perkenalannya saja. Baik, silakan Ibu. Baik Ustadz, jazakallah khair. Melanjutkan pertanyaan minggu lalu ya Ustadz ya. Ya, dengan boleh. ada satu tambahan pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga waktu itu, bagaimana cara membagi harta waris berupa kendaraan, rumah, dan tanah? Apakah boleh dibagi semisal untuk istri dapat rumah, ibu dapat tanah, anak dapat kendaraan, atau bagaimana? Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Yang mana apabila ada orang yang meninggal dunia, dia meninggalkan warisan yang banyak, diantaranya adalah warisan
yang bisa dibagi dan warisan yang tidak bisa dibagi. Warisan yang bisa dibagi seperti duit, uang, itu sudah pasti bisa dibagi. Terus bagaimana dengan mobil, rumah, tanah? Ketika suami meninggal atau ada orang yang meninggal, apakah untuk anaknya dikasih mobil aja, istrinya dikasih rumah aja, kemudian anak perempuannya dikasih tanah aja? Ini adalah pembagian yang tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 14. Allah katakan, "Wa may yata'adda hududallah." Barang siapa yang dia tidak mau membagi, artinya menentang hukum Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Berarti pembagian yang tadi itu betul atau tidak? Pembagian yang tadi itu tidak benar. Yang benar, semua harta warisan sampai sendok pun harus dibagi. Makanya para ulama mengatakan, ya, apabila ada orang yang meninggal dunia sampai baju-bajunya itu adalah warisan, makanya tidak boleh langsung dizakati. Tidak boleh langsung apa? Dizakati. Maksudnya dizakati maksudnya disedekahkan. Nggak boleh langsung disedekahkan. Itu adalah hak warisan. Berarti barang yang nggak bisa dibagi, ada cara membaginya. Ada cara membaginya. Contoh mobil. Contoh apa? Mobil. Kalau ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan mobil. Nggak mungkin mobil itu dipecah-pecah, nggak mungkin. Istrinya dapat setirnya, anaknya dapat bannya, anak ceweknya dapat kursinya. Nggak mungkin itu. Terus gimana caranya? Caranya yang pertama, Ibu. Yang pertama, mobil itu dijual. Ini yang pertama. Atau rumah itu dijual. Baru hasilnya itu dibagikan sesuai dengan kriteria pembagian dalam ilmu waris. Ini yang cara yang pertama. Ustadz, nggak bisa dijual itu. Karena apa? Karena itu peninggalan orang tua kami, mobil itu atau rumah itu. Terus gimana caranya? Tayyib. Ada cara kedua. Cara kedua, Ibu, tetap itu dibagi. Masing-masing di satu keluarga itu punya hak. Makanya di sini ada namanya hak pakai dengan hak milik. Hak pakai seperti misalnya suami punya mobil, istri boleh pakai, boleh, itu namanya hak pakai. Tapi bukan hak milik. Yang jadi warisan itu adalah hak milik. Terus bagaimana kalau milik bersama? Berarti mobil itu milik bersama. Milik apa? Milik bersama. Dan di mobil itu ada haknya istri, ada hak anak, laki-laki, ada hak anak perempuan di mobil itu. Berarti suatu saat kalau mobil itu dijual, misalnya, maka apa? Maka harus dibagi sesuai dengan pembagian yang telah apa? Telah ditentukan dalam ilmu waris. Berarti kalau rumah gimana? Sama. Kalau rumah, cara yang pertama dijual dulu. Kalau enggak mau dijual, berarti itu dijadikan aset. Dijadikan aset. Bahwasanya di rumah tersebut itu ada hak
dari ahli waris. Itu ada hak dari apa? Dari ahli waris. Kalau dijual selesai urusannya Ibu. Tapi kalau nggak mau dijual misalnya, berarti di situ ada hak seluruh ahli waris. Terus kalau ahli waris yang satu menuntut, saya mau jual. Oh, saya nggak mau jual. Pertama, caranya gimana? Inilah ada pelajaran di dalam ilmu fikih, itu namanya as-syuf'ah. Sekali lagi, Ibu, itu ada namanya pembahasan namanya as-syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu menjual barang yang mana pemiliknya adalah kongsian. Ya, misalnya nih kayak rumah. Rumah ini dapatnya dari ahli waris. Maka syaratnya dia boleh menjual, ditawarkan dulu kepada orang yang terdekat dengan dia. Berarti kalau ibu-ibu mau jual, misalnya rumah tersebut, oh bagianku ada segini, misalnya seperdelapan bagianku dari rumah ini. Kata anaknya, saya nggak mau jual ini. Akhirnya apa? Kata anaknya, ibu biar saya yang bayar semuanya ini, ya, yang seperdelapan itu berarti rumah itu jadi milik anaknya. Ini yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rumah yang tidak bisa dipotong, nggak bisa dibagi. Terus gimana dengan tanah? Tanah bisa dibagi. Tanah bisa dibagi. Saya contohkan. Ntar saya contohkan lebih mendalam lagi. Saya contohkan, ibu-ibu. Saya hapus dulu. Saya contohkan. Misalnya, si A meninggal, dia meninggalkan istri. Meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki. Tanahnya 8 hektar. Ingat ini Ibu, tanahnya 8 hektar. Jawab Ibu. Istri dapat atau tidak? Dapat. Dapat. Berapa? Berapa dapat istri? 1/8. 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Karena ada anak. Anak laki-laki dapat berapa? Sisa. Berarti berapa asal masalahnya? 8. 1 kali 8, 8. Sisanya berapa? 7. Berarti dari 8 hektar ini, misalnya 8 ini dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ini sawahnya si Fulan ini 8 hektar. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jumlahnya 8 hektar. Maka apa 8 hektar itu dibagi 8. Berarti istri dapat berapa? Istri dapat 1 hektar saja. Istri. Anaknya dapat berapa anak laki-lakinya? Anak laki-lakinya mendapatkan 7. Ini 7 hektar anak laki-laki. Ya. Terus gimana kalau seandainya
Si istri ini nggak punya anak. Yang meninggal ini nggak punya anak. Ini kalau yang punya anak ibu-ibu ya, cara baginya. Dan ntar kita akan jelaskan lebih mendalam lagi. Contoh, si A meninggal, dia meninggalkan 4 hektar tanah. Dia meninggalkan istri, meninggalkan saudara sekandung, atau meninggalkan paman. Nah, istri dapat berapa di sini, Bu? 1/4. 1/4. Paman sisa 4, 1 kali 4, sisanya berapa? 3. Berarti kalau di sini 4 hektar, 4 hektar, berarti 4 hektar ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Istri dapat berapa? 1 hektar. Pamannya dapat berapa pamannya? 3. 3. Waduh. 3 hektar paman. Berarti tanah itu dipecah menjadi berapa? Menjadi berapa? 4. Iya, dipecah dia. Kalau tanah aman ya. Tapi kalau rumah tadi, gimana rumah tadi? Itu dikalkulasikan kalau dijual harganya berapa. Ya, kalau dijual harganya berapa. Dan masing-masing mendapatkan bagiannya. Boleh dengan cara dijual langsung, juga boleh dengan cara itu dijadikan aset. Itu dijadikan aset. Gimana Ustadz kalau dikontrakan? Boleh atau tidak? Boleh, tapi bagian hasil kontrakan tersebut itu dibagi. Dibagi sesuai dengan pembagian dalam ilmu waris. Baik, jelas Ibu? Jawabannya? Yang bertanya waktu itu jelas? Bertanyanya dalam bentuk tulisan, Ustadz lupa siapa gitu. yang tanya. Ya udah. Tapi Pertanyaan jelas. selanjutnya. Boleh silakan. Jika mayit mempunyai hutang kartu kredit, kemudian sesuai klausul dalam kartu kredit bahwa hutang akan dibayarkan oleh asuransi jika yang bersangkutan meninggal dunia. Bagaimana status hutangnya? Apakah tetap hutang atau lunas dibayar asuransi? Taib, ini yang jadi permasalahan yang timbul. Bahwasanya asuransi ini uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Apakah uang pribadinya orang yang meninggal dunia itu atau uangnya ya dari bunga hasil tambahan dari asuransi itu? Ini yang jadi permasalahan di sini. Tapi ala kulli hal, bahwasanya apabila seseorang mempunyai utang, maka dia dibayarkan dari harta yang dia punya. Harta yang dia punya. Dan asuransi ini ada yang dibolehkan, seperti asuransi ta'awuni. Misalnya dia nitipkan uang ya untuk ya seperti nabung, misalnya nabungnya itu seperti kalau kita lihat sekarang itu seperti BPJS dan semisal dengan itu juga namanya asuransi, tapi asuransi ta'awuni namanya ya, yang mana
di akhir ntar dia akan dapat apa? Bagiannya. Seperti di tahun di umur berapa biasanya sekarang akan dapat? Ada peraturan baru Ibu? Umur berapa dapatnya? Umur 50 berapa? Umur 56 ya? Iya, sepertinya 56. Oh iya. Iya, sekitar 56 ya. Biasanya kan orang kalau kerja ntar dia dapat asuransinya itu sendiri, yaitu tadi ya di umur segitu. Ya. Tapi yang jelas ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa? Kalau dia mempunyai utang bukan diganti dari asuransinya tersebut. Bukan. Tapi kalau itu di dalam uang asuransi itu ada uangnya dia, artinya si mayit ini, maka apa? Tidak jadi masalah kalau ada uangnya dia. Ya. Kalau tidak ada uangnya dia, tiba-tiba dapat uang gara-gara apa namanya itu, nah gara-gara dia apa? Tapi semuanya biasanya naruh apa? Dipotong dari gajinya biasanya, seperti itu. Dipotong dari gajinya, ntar biasanya terakhir dia akan ngambil. Dan biasanya ya duit itu akan bertambah. Tapi yang jelas bahwasanya kreditnya itu harus diganti dengan warisan yang artinya uang atau harta yang dia tinggalkan. Tayyib. Jadi nggak boleh sebenarnya Ustadz ya. Misalnya Ya, asuransinya itu bukan uang dia, itu tidak boleh ya. nggak boleh. Karena apa? Karena asuransi kan tercampur antara uangnya dia dan bukan uangnya dia. Iya, karena kalau uangnya dia sepenuhnya, misalnya kan dia dipotong tiap bulan itu, tiap bulan sampai meninggal dunia, itu biasanya ada kalkulasinya berapa jumlahnya, dan biasanya ada tambahan. Nah itu tambahan itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau misalnya diganti dengan uangnya dia itu sendiri, tidak jadi masalah. Tapi asuransi tidak seperti itu, Ibu. Iya. Taib, ada lagi? Pertanyaan terakhir. Nah ya, terakhir. Kalau. Bismillah. Jika istri meninggal, yang ditinggalkan suami, anak perempuan, adik laki-laki 2, kakak perempuan, apakah adik dan kakak dapat warisan? Bagaimana pembagiannya? Jazakallahu khairan Ustaz. Berarti adiknya ini adik kandung ya? Iya, sepertinya ya. Taib. Sebutkan tadi siapa aja? Suami, anak perempuan, adik laki-laki 2. Meninggalkan suami ya? Iya, meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan. Anak laki-lakinya berapa? Tidak ada anak laki-laki, Ustaz. Anak perempuan. Oh, anak perempuan. Adik laki-laki 2. Adik laki-lakinya ini gimana maksudnya? Adik laki-laki dari istri ya, mungkin. Berarti anak laki-laki, berarti anaknya dia. Saudara sekandung mungkin. Mbak Nisa mungkin bisa menjelaskan ke Ustadz, silakan. Dia meninggalkan siapa aja? Kalau tertulis di sini Ustadz, dia meninggalkan suami, anak perempuan. Oh ini, saudara sekandung laki-laki 3. Saudara sekandung siapa nih? Apa namanya itu istrinya nih? Gimana? Harus jelas dulu. Oh. Saudara laki-laki 2 dari istri. Maksudnya saudara laki-laki dari istri maksudnya? Adik laki-laki istri.
Adik laki-laki istri. Heeh. Berarti saudari laki-laki ya berarti. Saudari laki-laki dari istri. Sekandung. Ya, sekandung. Nah, saudara laki-laki sekandung. Karena yang meninggal kan istri. Ya, Berapa? 2? 2, kakak perempuannya 1. Gimana? Suami, anak perempuan, terus siapa lagi? Adik laki-laki sekandung 2, kakak perempuan sekandung 1. Berarti saudara laki-laki, saudara sekandung berarti. Ya. Ya, sekandung dari ibu ini, Ya. saudara sekandung 2 ya. Saudara laki-laki 2. Iya. Kakak perempuan sekandung 1. Oh. Saudari sekandung laki-laki, perempuan ya, 1 ya? Iya. 1. Baik. Suami, karena punya anak perempuan, maka suami itu seharusnya dapat setengah, jadi dapat berapa? Berapa ibu? Ayo. Seperberapa? Seperberapa? 4. Pintar Masya Allah. 1/4. Anak perempuan? Setengah. Saudara laki-laki sama saudari sekandung ini, sama-sama laki-laki perempuan, ini dapat sisa. Ya. 4 dengan 2 berapa? Berapa? Ketemu di KPK-nya berapa? 8. Berapa? 4 ya. 4, Ustaz. 4. 1 kali 4, 4. Ya. 2. 1 kali 2. 2 kali 2. Masih ingat nggak KPK-nya? Antara 4 dengan 2. Ya, ketemunya di mana? 4. 4. 1 kali 4, 4. Ini? 2. 2 kali 2? 2. 4. Ya, ketemu ya? Iya. Sudah? Ya. 2 tambah 1? Ya. 3. Berarti sisanya berapa? 1. 1. Jelas? Nah, saudara laki-laki dengan saudari perempuan ini lizakari mislu hadzil unsayain. Apa itu? Bagiannya saudara laki-laki ini 2. Bagian saudara perempuannya berapa? 1. Ya. Berarti berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 1 berarti berapa? 5. Ya, 5. 5 kali 4? 4 kali 5? Berapa ibu-ibu? Cepat. 20. 20, Ustaz. 20. Jelas? 5 kali 1? 5. 2 kali 5? 10. 1 kali 5? 5. 5 tambah 5? 10. Tambah 10? 20. Asal masalahnya 20. Berarti kalau duitnya 20 juta, berarti dibagi dengan ini 20 berapa? 1 juta. Ya. Nah, bagian suami berapa? Bagian 5. suami 5 juta. Dikali kan? Bagian anak perempuannya
10. 10 juta. Kemudian bagian saudara laki-lakinya. Ya. Berapa nih? Bagiannya 5 kali 5, berapa? 1 kali 5? Ini 2 kali 5? 10. 10. Ya. Ini. Tadi berapa? Berapa tadi? Mana tadi ini? Ulang sekali lagi. 1 kali 10. 1 kali 5? 5. 5. Ya, 1 kali 5, 5. Lidzakari mislu hadzil unsayain. 5. Ntar dulu. Ini 2, 5. 4, 5, 20. Ya. Berarti ntar dulu. Baik. Ini sisanya berapa tadi? 5. 1 kali 5? 5. Berapa? 5. 1 kali 5, 5 juta. Baik. 5 juta. Ini bagian siapa? Suami. Ini bagian anak perempuan. Saudara laki-lakinya ini, saudara laki-lakinya dengan saudara perempuan, dia dibagi 5 juta. 5 juta ini ya dibagi menjadi lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2, wanita dapat 1 dari 5 juta ini. Berarti 10 tambah 5 berapa? 20. 20 juta. Kalau mau lebih mudah lagi Ibu-ibu, ya. Lebih mudah lagi. Gimana caranya? Lebih mudah lagi. Ini 2 kali 1 2. 2 kali 1 2. 1 kali 1 1. Jadi berapa? Jadi 5. Kalau mau mudah. Ya, jadi apa? Jadi 5. Ya. Berarti 1 juta ini kali 2 berapa? 2 juta. 2 juta. 1 juta kali 2? 2 juta. 1 juta kali 1? 1 juta. Berapa juta? 5 juta. Berarti saudara laki-lakinya yang laki-laki dapat berapa? 2 juta. 2 juta. Ini berapa? 2 juta. Saudari perempuannya? 1 juta. 1 juta. Kalau mau dipecahin langsung. Tapi kalau mau langsung tadi, laki-laki dapat 2, wanita dapat 1, tinggal sebutin aja. 2, 2, dia 1. Jelas ini? Ada yang ditanyakan? Gimana Mbak Nisa? Ayo. Kebetulan yang tanya ada di sini. Iya, gimana nih?
waktu sebelum menuju asarnya kurang 3 menit lagi, Ustaz. Iya, makanya dikit lagi coba. Terserah ini gimana? Alhamdulillah sudah jelas, Ustaz. Sudah jelas. Jawaban Oh. dari Bu Nisa. Ya. Udah. Kalau udah jelas, baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala ya. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Zadanallah ilman wa hirsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.